Baik, saudara, kita mau belajar firman Tuhan saat ini. Temanya belajar seperti Musa, saudara. Nah, saudara, kita belajar dari suatu tokoh Alkitab yang luar biasa, seorang tokoh yang hidup perjanjian lama, yaitu Musa, saudara ya. Alkitab mencatat, saudara ya, Musa itu memulai pelayanannya ketika dia itu berumur 80 tahun, loh, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Jadi, saudara, sebenarnya nggak ada batasan umur, saudara. Ketika kita rindu untuk melayani Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan seberapa umurnya tidak ada kendala sama sekali buat Tuhan. Nah, kisah hidup Musa sendiri, saudara ya, dari lahir sampai dia berumur 80 tahun, Alkitab mencatat hanya satu pasal saja, loh, saudara. Satu pasal aja, saudara. Ya, itu di Keluaran 2, yaitu kehidupan Musa sebelum mengenal Tuhan. Tetapi ketika Musa mengenal Tuhan dan dipakai Tuhan, mulailah kisah hidupnya tercatat mulai dari pasal 3 dan seterusnya sampai kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Dan kitab-kitab lain juga itu Musa kerap kali dibicarakan juga. Begitu banyak tentang kisah Musa yang luar biasa ini, saudara. Demikian juga, saudara ya, kita punya hidup semua. Sebenarnya yang penting itu udah dimulai dari sejak kita mengenal Tuhan. Entah 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10, 40 tahun yang lalu, saudara. Ketika kita mengenal Tuhan, itu yang penting, saudara. Seperti Tuhan Yesus, saudara ya, hanya sedikit diceritakan ketika dia masih kecil, terus sampai umur kira-kira 30 tuh sedikit sekali diceritakan, saudara. Apa yang terjadi, bagaimana kehidupannya. Tetapi ketika dia mulai pelayanannya, kisah tentang Yesus ini mulai tercatat dan akhirnya diberitakan di mana-mana, saudara. Ya. Dan hari ini yang saya mau bagikan adalah bagaimana Musa itu meresponi, saudara ya, panggilan Tuhan atas hidupnya, mengatasi segala kelemahan, dan dia punya kekhawatiran, dan akhirnya dapat keluar sebagai seorang nabi Allah yang dipakai luar biasa, saudara. Nah, kita akan melihat banyak ayat, saudara ya, dan ini sebenarnya kisah ini mulai dari pasal 3 sampai pasal 9, bisa seterusnya. Dan tidak mungkin saya sampaikan dalam 30 menit, saudara. Ya, sangat panjang sekali. Tapi saya akan coba sedapat mungkin untuk supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi message daripada hari ini. Nah, mari kita buka, saudara, di Keluaran 3 ayat 1 sampai 2. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali kita ia mengiring kambing domba ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Ya, ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Nah, saudara, kalau kita sedikit balik ke pasal 2, Musa itu tadinya adalah seorang anak angkat dari putri Firaun ya. Biasa hidup enak di istana. Dan akhirnya setelah mengalami konflik dengan bangsanya sendiri, yaitu orang Israel, saudara, dia lari dan menetap di Midian. Kita lihat ayat 1 tadi, ia biasa mengembalakan kambing domba, saudara. Ya. Dan suatu hari, ya, ia mengiring kambing hewan itu sampai di Gunung Horeb, saudara ya. Nah, ini nama tempat di mana eh, ya darahnya Musa, saudara ya. Midian itu kalau di bahasa ininya, saudara, terjemahannya itu adalah konflik atau berkelahi, saudara. Horeb itu artinya juga tempat yang terisolasi, tempat yang sunyi senyap, yang tidak berguna, saudara. Jadi kira-kira kita mengetahui tempat apa seperti Musa itu tinggal, saudara ya. Bayangkan dari istana Putri Firaun, sekarang ada di tempat seperti itu dan mengembalakan kambing domba. Umurnya sudah tua pula, saudara. Ya. Nah, bayangkan bagaimana kita kok seperti Musa, saudara. Ya, udah tua nih, hidup gini-gini aja. Mungkin sebentar lagi mau dipanggil nih. Seperti itu, udah tua sekali, 80 tahun, saudara. Tapi tidak bagi Tuhan, saudara. Tuhan bisa pakai siapapun. Tidak tergantung atas situasi, kondisi, umur sekalipun, saudara. Nah, kita lihat ayat 2 tadi. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan seterusnya, saudara ya. Akhirnya, Tuhan itu menampakkan diri kepada Musa. Nah, itulah pertama kali Musa ketemu dengan Tuhan, dan disitulah Tuhan berikan panggilan kepada Musa untuk pekerjaan yang Musa harus laksanakan. Nah, kalau kita baca selanjutnya di Keluaran 3 ayat 3 sampai 10, itu nggak ada di slide, soalnya panjang ya. Tapi kita baca deh di Keluaran 3 ayat 10.
Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Nah, saudara, jadi setelah Tuhan ketemu Musa, inilah yang kita baca di ayat tadi. Tuhan ternyata mau mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Nah, saudara, Tuhan panggil untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara. Nggak dicatat, saudara, sebenarnya apa sih kualifikasi Musa ketika Tuhan memilih Musa untuk melakukan pekerjaan besar ini, ya, 40 tahun hidup di sana putri Firaun, 40 tahun mengembalakan kambing domba sampai umur 80 tahun. Ya, dia memang setia melakukannya, saudara. Tapi saya nggak tahu apa kualifikasinya. Tapi Tuhanlah yang tahu dan Tuhan melihat hati, saudara. Nah, ini tentu pekerjaan yang luar biasa besar, saudara. Bayangkan ada sekitar 2 juta orang Israel yang ada di Mesir saat itu, saudara. 2 juta itu banyak sekali, saudara. Dan Tuhan mau Musa yang ngangon kambing domba ini, saudara, memimpin pindah dari situ. Terus dia harus berurusan dengan Firaun lagi, saudara. Nggak kebayang, saudara. Udah umur 80 tahun, dia diperintahkan untuk memimpin pindah dari situ. Itu udah sangat luar biasa, saudara. Nah, kita lihat reaksi Musa, saudara. Kita baca di Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepadanya, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, inilah reaksi dari Musa. Siapakah aku ini? Saudara, inilah reaksi dari manusia ketika diperhadapkan dengan panggilan yang luar biasa itu. Musa itu tahu Firaun siapa, saudara. Ya. Buat pengusaha si pengangon kambing domba ini terlalu besar, saudara. Tidak mungkin dia bisa melakukannya. Di sini Musa, saudara, masih melihat siapa dirinya dan kemampuan diri sendiri, saudara. Nah, dia belum melihat kemampuan Tuhan sampai situ. Nah, apa Tuhan berhenti sampai sini? Oh, tidak, saudara. Tuhan kalau dia panggil seseorang, Tuhan akan menyertai dan dia tahu orang itu pasti bisa melakukannya, saudara. Nah, kita lihat Keluaran 3 ayat 12. Ini jawab Tuhan kepada Musa. Dikatakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, saudara, itulah saudara, kalau Tuhan panggil, dia itu pasti menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, apalagi yang ditakutkan atau dicemaskan sebenarnya ya. Dan adakah Tuhan panggil saudara ya, untuk masuk dalam panggilannya? Apakah saudara masa gentar? Jangan ya, saudara ya. Kita ikuti terus kisah ini, kita akan belajar dari Musa, saudara. Nah, selanjutnya, eh, setelah bicara gitu, kita loncat ke Keluaran 4 ayat 1. Lalu kata Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Wah, saudara, di sini Musa mengutarakan apa yang menjadi concern-nya ya. Dia mikir-mikir. Dan bagusnya, saudara, Musa ini nggak lari, saudara. Dia mau tahu gimana kalau mereka itu nggak percaya, gimana kalau mereka nggak mendengar. Itulah komunikasi dua arah, saudara ya. Itulah hubungan dengan Tuhan yang seharusnya terjadi. Nah, biarlah kita belajar seperti ini Musa, ya, saudara. Jadi, kita bisa tanya kepada Tuhan apapun, dan biar ada komunikasi dua arah, saudara. Nah, saudara, kalau tadi kita lihat baca apa namanya Musa, ya, bagaimana jika mereka tidak percaya? Bagaimana kalau tidak mendengar perkataanku? Nah, akhirnya ya, kalau kita baca di Keluaran 4, 2-12, nggak ada di slide, saudara ya. Saudara bisa baca di rumah nanti. Tuhan di situ diceritakan beri Musa tanda mujizat itu. Berupa apa, saudara? Tongkat, saudara ya. Tongkatnya kalau dilempar jadi ular, ular ditangkap jadi tongkat lagi. Tangan dimasukin saku, jadi seperti kayak putih seperti kusta, dikeluarkan dari saku jadi normal kembali. Dan kalau dia ambil kalau nggak salah air dari Sungai Nil dicampakkan kepada tanah itu seperti menjadi darah. Itu tanda mujizat, saudara. Jadi Tuhan tuh kasih, saudara, supaya Musa ini lebih yakin. Nah, kalau kita baca
mau lihat reaksi Musa ya, dia udah dilihatin mukjizat, mengalami mukjizat ya saudara. Kita lihat apa reaksi Musa. Keluaran 4, 10 sampai 14. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Walaupun tidak, dan sejak engkau berfirman padamu tidak, juga aku ini berat mulut dan berat lidah." Tapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu," ayat 12, "pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang kau katakan." Tapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya." Saudara, Musa itu diberi pengalaman, mengalami mujizat, terus mengalami sendiri. Tapi Musa kembali lihat diri sendiri dan kemampuan diri sendiri. Dan ia menjawab seperti itu sampai di ayat 13 tadi. "Ah Tuhan, utuslah kiranya. Siapa yang patut kau utus, Tuhan?" Ya, ini Tuhan panggil, kok dia pengennya orang lain, ya, saudara. Ini nggak menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dan jawaban Musa tadi itu seperti dia mau lari dari panggilan, saudara. Makanya Tuhan tuh murka, saudara. Dan di ayat 14 tadi kita baca, ternyata Tuhan itu sebenarnya, saudara ya, sudah persiapkan Harun untuk membantu Musa. Tuhan tuh sangat mengerti. Dan itu yang kita seringkali nggak bisa lihat, saudara. Kalau dia panggil kita, dia itu sebenarnya udah persiapkan segalanya, ya. Apa, saudara, kalau Tuhan panggil seseorang untuk melakukan kehendaknya, saudara pikir tuh, wah, dia akan dijerumuskan, nih. Orang ini akan dijerumuskan. Ya, udah pikirnya sendiri, usahain sendiri, kata Tuhan. Enggak, saudara. Tuhan itu A sampai Z. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tuhan itu kalau dia panggil seorang, pasti dia persiapkan segala sesuatunya agar orang itu bisa melaksanakan dan berhasil, saudara. Nah, itu sudah yang terjadi. Nah, benar. Kalau kita baca Keluaran 4 ayat 16, saudara. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Nah, saudara, akhirnya Tuhan tuh mengirim Harun untuk membantu Musa. Ya, memang itu Tuhan persiapin, saudara. Jadi sebenarnya Musa tuh Musa tuh harusnya nggak usah terlalu ngomong kayak tadi, saudara ya, kayak mau lari gitu. Jadi Harun yang akan bicara kepada Firaun nantinya. Jadi kan sebenarnya enak, saudara. Ya, Harun dikirim, nanti Musa tinggal ngomong sama Harun, Harun ngomong sama Firaun. Nah, saudara, dan saudara, ada yang penting di sini, saudara garis bawahi ya, perkataan di ayat 16 tadi. Engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Nah, ini ini sesuatu yang baru, saudara. Nah, Tuhan sudah mengerti akan segala sesuatu dalam diri Musa, ngerti sekali, saudara. Dan di sini, ya, dia mulai berikan suatu identitas baru, yaitu Musa menjadi Allah bagi Harun. Nah, ini sudah sesuatu yang bisa membangkitkan Musa dari dirinya yang selalu melihat kemampuan yang diri sendiri. Apa arti ini, saudara? Menjadi Allah itu artinya berlaku seperti Allah. Berlaku sebagai seorang yang mempunyai kuasa, saudara. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi, supaya Musa tuh nggak ngelihat kelemahan diri aja gitu ya. Supaya dia itu berubah, berlaku seperti Allah, mempunyai kuasa. Nah, ini, saudara. Allah mau Musa berlaku seperti Tuhan, yaitu menyatakan perkataan dan mujizatnya kepada Harun untuk nanti disampaikan kepada Firaun, saudara. Ya. Nah, kita lihat sekarang di Keluaran 4 ayat 30 sampai 31. Ayat 30, Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. Lalu percayalah bangsa itu. Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Dan benar, saudara ya, Harun itu ya Tuhan kirim. Dia mengucapkan segala firman ucapan kepada Tuhan, melakukan mujizat di depan bangsa Israel ya. Gitu, saudara. Jadi Tuhan yang bicara kepada Musa, Musa bicara kepada Harun, dan akhirnya bangsa Israel percaya dan sujud menyembah kepada Tuhan, saudara. Nah, ini, saudara. Tapi
Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ini membuat Musa berubah total? Belum, saudara. Kita lihat ini kisah ini selanjutnya ya. Nah, saudara, kita kalau baca di Keluaran 5 ayat 1 sampai 21, ini panjang nih, saudara ya. Akhirnya, ini intinya saudara, Musa dan Harun pergi kepada Firaun, minta kepada Firaun supaya umat Israel boleh pergi dari Mesir. Wah, Firaun ya mana mau saudara, nggak setuju dia. Malah diperberat nih kerjanya bangsa Israel. Sangat berat saudara. Akhirnya mandor-mandor bangsa Israel, waktu ketemu Musa dan Harun, komplain saudara. Wah, ini jadi berat sekali nih. Kamu membunuh aku gitu seperti itu. Nah, apa reaksi Musa saudara? Jadi kita lihat tadi bangsa Israel yang udah percaya ya. Dan Musa datang kepada Firaun. Wah, dia melakukan firman. Pokoknya saya harus bicara ke Firaun. Ternyata hasilnya tidak seperti yang mungkin dibayangkan. Kita lihat di Keluaran 5 ayat 22 sampai 23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat yang begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Ini kembali lagi nih saudara Musa kayak gitu ya. 23. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk bicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Musa mungkin pikir, saudara ya, oke, sekarang kita lakukan perintah Tuhan untuk bicara kepada Firaun. Dan akhirnya mereka berbicara kepada Firaun. Dan apa yang terjadi? Malah perbudakan pada bangsa makin menjadi-jadi. Dan sini Musa seperti menyalahkan Tuhan. Mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis, saudara ya? Itu bahasanya, saudara ya. Bukankah juga ini hal yang kita sering dengar, saudara ya? Udah doa, udah percaya. Situasi kok makin buruk, makin parah. Kok Tuhan gitu ya? Nah, saudara, ini bukan Tuhan yang buat, saudara. Kita nggak bisa nyalain Tuhan. Iblis yang membuat kacau di depan kita. Yang disalahin Tuhan, saudara. Ada yang juga bilang, wah, Tuhan saya bersyukur karena saya sakit. Ya, saya jadi bertobat. Saya mengucap syukur saya bangkrut, saudara. Jadi saya nggak boros. Nah, saudara, itu nggak tepat, saudara. Yang benar adalah mengucap syukurlah kepada Allah yang menyertai dan akan memberi jalan keluar ketika kita ada dalam situasi. Bukan mengucap syukur untuk hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, Musa itu jadi belum 100% berubah, saudara. Musa malah nyalahin Tuhan. Nah, kita baca ayat selanjutnya sampai di Keluaran 6 ayat 1 sampai 12 ya. Ini nggak ada di slide lagi. Nah, Tuhan mendengar apa namanya jawaban Musa tadi kayak malah nyalain Tuhan. Tuhan tenang, saudara. Dia nggak murka kayak tadi. Ini reaksi Tuhan. Ya, bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, Tuhan tuh ingin mengingatkan kembali akan rencananya ingin menyelamatkan bangsa Israel. Mengapa, saudara? Karena Musa ini ya taat kepada Tuhan. Ya. Tuhan melihat itu. Dia pergi kepada Firaun, dia taat, saudara. Yang penting akhirnya di sini hati yang mau dan taat, saudara. Selebihnya Tuhan akan menyempurnakan, walaupun Musa masih berkata seperti itu ya pada Tuhan ya. Di Keluaran 6 ayat 11 dan di Keluaran 6 ayat 29. Nah, kita lihat di 6 ayat 11 deh ya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya, saudara. Nah, saudara, ternyata sampai di sini banyak ya. Musa seperti masih melihat diri sendiri dan kemauan sendiri. Jadi Musa itu ya kayak kita juga saudara orang biasa ya sebenarnya. Dan itu juga seperti Elia, seperti Petrus yang kalau di firman juga mereka adalah orang biasa, saudara. Nah, kapan Musa mengalami perubahan dan berhenti dari melihat diri sendiri? Nah, ini kita akan lihat, saudara. Mari kita buka di Keluaran 7 ayat 1. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, inilah yang menyebabkan Musa berubah. Ketika dia mulai melangkah, tapi melangkah dalam kuasa Tuhan, saudara. Mulai Musa menjadi seperti Allah di hadapan Firaun. Tadi di hadapan Harun ya, sekarang di hadapan Firaun. Inilah identitas Musa yang baru, saudara ya. Kalau kita membaca kisah Musa seterusnya ya, mulai dari pasal 7 ini,
Mulailah dia dan Harun pergi ya menghadap Firaun, mengadakan mujizat demi mujizat di hadapan Firaun, saudara. Ya, Musa itu seperti udah nggak ada takutnya. Sampai tulah ketiga Harun yang memang yang melakukan ya, mengulurkan tongkat, yang ngomong sudah mengadakan mujizat. Tapi sesudah itu Musa yang seperti ambil alih sudah. Dengan perkataannya sendiri dia berani ngomong sama Firaun dengan tongkatnya sendiri, tangannya mengadakan mujizat, dia ayunkan tangannya ke atas langit. Mujizat terjadi sudah. Ini luar biasa sekali. Bisa berubah sama sekali menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan Musa nih saudara ya, ini penting ya, tidak pernah tercatat lagi ya, tidak pernah tercatat menjadi orang yang menjawab Tuhan yang seperti yang sudah-sudah yang kita tadi baca sudah, yang saya nggak bisa, saya ini petah lidah lah, pilih orang lain lagi, udah nggak ada lagi saudara. Musa menjadi seperti orang yang beda gitu saudara. Itu luar biasa saudara. Ya, apa yang kita bisa lihat di sini? Nah saudara, menjadi kalau tadi kita lihat menjadi Allah bagi Harun ya. Sekarang menjadi Allah bagi Harun artinya menjadi berkuasa atas diri sendiri dan keluarga kita sendiri semuanya. Saudara, kita perlu percaya dan mengalami kuasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi orang yang berkuasa bukan seperti orang dunia, saudara. Ya, kita menjadi orang-orang yang menang atas kedagingan kita. Saudara, diingatkan semua bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Biar Dia yang ambil alih seluruh kehidupan kita menjadi berkat bagi keluarga dan sekeliling kita. Menjadi Allah bagi Firaun itu adalah berkuasa, saudara, atas iblis dan segala tipu muslihatnya. Kita bisa menang, saudara. Ingat, Firaun itu kan gambaran dari iblis dan Mesir itu gambaran dari dunia, saudara ya, melambangkan dunia. Nah, penguasa dunia ini siapa ya? Iblis sekarang ini, dunia yang sudah jatuh. Tapi Musa itu diberi kuasa. Kita juga diberi kuasa sebenarnya. Nah, kita mau lihat supaya diteguhkan ya firman Allah di 1 Korintus 4 ayat 20 dan 1 Yohanes 4 ayat 4b. Nah, ini ayat terakhir nih, saudara. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, ini, saudara. Jadi, bukan kita itu berjalan sama Tuhan melayani orang tuh, bukan dengan perkataan saya, tapi dengan kuasa. Itu yang seperti Musa lakukan, saudara. Ya, dia mengalami kuasa itu. Bukan saja itu akan merubah bangsa Israel jadinya nanti bisa pindah dari Mesir, itu juga akan merubah apa diri Musa sendiri, saudara. Ya. Dan katakan roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, saudara. Itu saudara harus percaya betul, saudara ya. Di dalam kita tuh ada yang gede banget, yang lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia. Jadi kita nggak perlu takut lagi, saudara. Roh Kudus itu bukan menjadi penolong, bukan saja menjadi penolong, saudara, kehidupan kita sehari-hari, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, sebagai pemberita kabar baik kepada orang menerima keselamatan, pembebasan bagi orang tertawan dari belenggu dosa dan iblis. Ya, dengan kuasa kita bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Kita bisa menghibur bagi orang yang lemuk hati. Itu semua kuasa yang Tuhan kasih sama kita. Seperti Musa dikasih kuasa sama Tuhan. Menjadi Allah seperti Firaun. Dan ketika dia berjalan, hasilnya luar biasa. Saudara, Saudara, demikianlah firman Tuhan, saudara, nggak saya panjangkan. Biar kita menjadi seperti Musa, saudara, yang menerima panggilan Tuhan dan taat melakukan firman-Nya, saudara. Kita sudah belajar walaupun pada awalnya Musa banyak melihat diri dan kemampuan diri sendiri ya, saudara ya. Tuhan itu tetap menolong dan menyertai. Tuhan juga berikan identitas, ya. Dan Musa itu dibawa Tuhan sehingga dia bisa berjalan dalam kuasa Tuhan. Sampai akhirnya Musa bisa mengenapi apa yang Tuhan tugaskan pada dia. Membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir sampai ke tanah perjanjian. Demikian saudara firman Tuhan. Eh, sampai sini saja. Amin.